Shalom SHBC Kids yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Salam sehat. Hari ini kita bertemu kembali di Sunday School. Sebelum mendengarkan firman, memuji nama Tuhan, kita bernyanyi, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dan kesehatan yang telah Kau berikan untuk kami, sehingga kami sampai hari ini bisa kembali ibadah online dengan sukacita. Sertai kami sampai ibadah ini selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Mari bangkit berdiri dengan penuh semangat. Pujiannya, Jalan Serta Yesus. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Semangat! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, puji Tuhan, kita sudah angkat satu pujian. Sekarang boleh duduk kembali. Tarik napasnya. Iya, sekarang ambil Alkitab ya. Pembacaan firman-Nya sudah diambil. Oke, sudah siap ya.
Hari ini berita firman-Nya diambil dari Mazmur pasal yang ke-133 ayat yang ke-1. Mazmur pasal 133 ayatnya yang ke-1. Berperikop persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi hari ini adalah tentang kerukunan. Ya, di kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, kita semua rakyat Indonesia harus saling rukun supaya damai sejahtera. Baiklah, bicara tentang kerukunan, ada kisah Alkitab yang diambil dari Kitab Kejadian. Yuk kita review. Ya, dari Kitab Kejadian 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-16. Judulnya tentang Kain dan Habel. Siapa sih Kain dan Habel ini? Nah, beginilah ceritanya. Ya, setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa itu mempunyai 2 anak laki-laki. Ya, kakaknya bernama Kain. Saat mereka sudah besar, Kain bekerja sebagai seorang petani. Ya, adiknya namanya Habel. Saat sudah besar juga, adiknya ini, si Habel ini bekerja sebagai gembala kambing domba. Ya, mereka ini rukun, tadinya adalah kakak beradik yang baik. Nah, suatu hari tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, si kakaknya nih, si Kain, dia mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan karena dia seorang petani kan, ya. Lalu Habil adiknya juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya yang terbaik, yang tergemuk ya untuk Tuhan. Tetapi karena si Kain ini tidak mempersembahkan yang terbaik, ya, yang busuk-busuk gitu, yang jelek-jelek untuk Tuhan gitu. Jadi nanggung-nanggung ya dianya ya, mempersembahkan untuk Tuhan itu tidak segenap hati. Jadi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Ya, nah sedangkan si Habel adiknya dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, jadi diterima sama Tuhan. Bukan dia yang bakar-bakar ya, tapi ini adalah Tuhan yang bakar langsung. Api dari langit membakarnya. Tandanya bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Nah, jadi irilah si Kain ini. Hati Kain jadi sangat marah. Wajahnya pun muram, dia geram, dia marah. Kenapa sih persembahanku kok gak diterima Tuhan? Tapi persembahan adikku kok diterima? Timbullah rasa iri hati di hatinya dan perasaannya si Kain ini. Lalu Tuhan tahu isi hatinya Kain. Tuhan tetap mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik. Itu saja yang diminta Tuhan agar tidak berdosa. Karena kalau niat geram, iri hati, marah, ya itu akan menimbulkan hal-hal tidak baik dan akan menimbulkan dosa. Tapi Kain tidak menghiraukan Tuhan ngomong, Tuhan kasih tahu. Kain mempunyai rencana yang jahat. Dia tetap menuruti kata hatinya yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang rumput. Dengan tidak curiga dan tidak berpikiran yang jelek-jelek, Habel nurut aja. Tapi tiba-tiba Kain memukul Habel. Ya, sampai terluka parah. Sedangkan Habel tidak melawan. Nah, Tuhan tentu tahu dan mengetahui perbuatan jahat Kain. Tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Udah jahat, bohong lagi. Aduh, itu sesuatu yang tidak disukai oleh
Tuhan. Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain dan Kain menjadi seorang pengembara, ya. Tapi Tuhan tetap menyertai Kain di sepanjang hidupnya. Ya, walaupun Tuhan menghukum Kain, Tuhan tetap melindungi dan menyertai di sepanjang perjalanan kehidupan Kain. Tapi Tuhan tidak memberkatinya, tidak ada berkat buat Kain. Jadi berkat ketutup. Ya, amin, puji Tuhan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari ada nggak yang seperti Kain dan Habil? Ya, coba lihat kehidupan sehari-hari kalian yang punya kakak atau adik, ada nggak yang bertengkar karena masalah-masalah sepele, contohnya rebutan handphone, ya. Nah, ini tidak baik sekali. Apa yang kita harus lakukan di dalam lingkungan keluarga? Kita harus rukun, harus baik, harus rukun, ya, sama papa, mama, orang tua, kakak, adik, ya, sama adik juga, sama kakak. Seperti apa contohnya rukun? Ya, adik disuapi. Ya, kalau ada PR yang tidak bisa, tolong dibantu. Siapa yang perlu dulu? Kalau sekarang kan pembelajaran online, harus gantian handphonenya. Ya, tidak hanya di lingkungan rumah, tapi juga di lingkungan luar rumah. Seperti di tetangga dan sesama teman. Kita harus hidup rukun. Karena kalau rukun itu kita diberkati Tuhan. Ya, rukun juga membawa berkat, damai sejahtera kita. Baiklah. Nah, sekarang dari cerita tadi tentang Habil dan juga Kain, ada 3 pertanyaan untuk kalian. Ya, siapkan buku dan pulpennya. Dicatat pertanyaan yang ke-1. Siapa nama kakak beradik anak Bapak Adam dan Ibu Hawa? Ya, yang kedua, apa pekerjaan Kain? Dan yang ketiga, Habil mempersembahkan apa kepada Tuhan? Ya, atau apa yang dipersembahkan Habil kepada Tuhan? 3 pertanyaan tersebut silakan dijawab di kolom komentar di YouTube. Puji Tuhan, pesan dari Ibu adalah kita harus hidup rukun. Tidak hanya di lingkungan rumah, tapi juga di luar rumah dan di seluruh masyarakat, kepada semua orang. Harus baik dan harus rukun. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman, sudah memuji Tuhan. Saatnya kita berdoa. Kita berdoa sama-sama. Kalian lipat tangannya, tutup matanya. Ibu yang mendoakan, setelah itu kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di Sunday School hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menumbuhkan firman-firman di dalam hati, jiwa, dan pikiran anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga mereka bisa hidup rukun, tidak hanya di lingkungan rumah bersama keluarga, tapi juga di lingkungan luar rumah bersama teman-teman dan seluruh masyarakat. Jadikanlah mereka anak-anak yang baik, anak yang hidup rukun dan damai, anak yang pintar, anak yang sopan, santun, membanggakan kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa, agama, lingkungannya, dan menjadi berkat. Kiranya juga semua firman-firman-Mu itu bisa bertumbuh di dalam hati, jiwa, dan pikiran anak-anak-Mu ini, sehingga bisa dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di Sunday School minggu depan. See you next week.